Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor Bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan untuk nomor 1, ini teksnya tentang forum kembali ya, forum diskusi ya. The Great Unplugging, untuk terlepas gitu ya dari sesuatu, yaitu is digital detox a scam or a necessity. Jadi untuk pengobatan agar orang itu bisa terlepas dari digital, dari gadget dan apapun yang berhubungan dengan dunia online ya, dunia digital. Ini tuh hal yang merupakan penipuan, scam atau kebutuhan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 komentator yang merespon kepada pertanyaan apakah untuk cara digital detox ini scam atau necessity. Leo Thorne, di sini Leo Thorne atau Leo Thorne ya mungkin ya penyebutannya. Black hole retreat, cara yang disebut black hole, di mana mereka mengunci phone kalian gitu ya, in a time safe for 72 hours, selama 72 jam, berarti ya 3 hari ya. Cost more than monthly rent, harganya pengobatan ya untuk bisa melepaskan diri dari digital ini dengan metode black hole ini, itu harganya lebih dari 1 bulan sewa tempat tinggal ya. Feel like I've forgotten how to just exist without a screen. Dia di sini si Leo merasa lupa bagaimana bisa hidup tanpa melihat screen HP gitu ya. Is it that we now have to pay someone to help us be human again? Menyedihkan nggak sih kalau kita nih sekarang harus membayar orang untuk bisa menjadi seutuhnya manusia lagi tanpa tergantung dari HP gitu ya. Sienna bilang paying for digital detox itu ultimate peak of consumerist irony. Ultimate peak, puncak dari ironi konsumeris ya. Maksudnya apa? Jadi kesannya itu kayak di sini, masa untuk lepas dari screen aja harus berbayar dan mahal pula. Ini kan sesuatu yang sangat ironis ya, padahal bisa kita dengan mudah ya udah nggak pakai HP lagi atau komputer, ya mungkin melakukan hal-hal lain saja biar bisa terlepas dari dua hal tadi gitu ya. If you want to unplug, kalau pengen lepas dari dunia digital, ya udah pergi aja ke local park ya, dia bilang, dan tinggalkan handphone kamu di mobil. Di luxury retreats, cara yang mewah ini tadi yang berbayar tadi, are just commodifying basic control, basic self control. Cuma mengkomoditikan pengendalian diri yang sebenarnya ini sesuatu yang basic gitu ya. Hal yang dengan mudah dilakukan, tapi kok kita harus bayar ke orang lain. Ini sangat ironi ya. It's not spiritual awakening, bukan hanya spiritual awakening, tapi expensive babysitting service for adults who cannot put down TikTok. Ini service yang sangat mahal ya bagi para orang-orang dewasa yang udah kecanduan sama TikTok. Harusnya mereka bisa melakukannya sendiri tanpa harus berbayar. Rosie Park menekankan pada di sini ya, overlooking the neurological environmental factor, faktor lingkungan yang berhubungan dengan otak di sini ya. Our brains conditioned by variable reward schedules, the same mechanism found in slot machines. Jadi ada di sini di otak ya, variable reward schedules, sama mekanismenya seperti slot machines. In a home environment, dopamine trigger is constant, removing stimulus entirely through a structured isolated environment. Oke, ini dia berhubungan dengan otak ya, brains controlled. Kalau yang tadi Sienna Miller di sini dia mengatakan bahwa membayar untuk digital detox dengan mahal itu sesuatu yang sebenarnya ya ngapain, nggak guna gitu loh. Sangat malah harusnya bisa aja dengan cara-cara yang konvensional gitu kan. Sedangkan Leo Thorne di sini dia udah membayar cara untuk lepas dari digital things ini ya. Dan dia merasa ini kayaknya aneh ya, kok untuk jadi manusia lagi itu kita butuh bantuan orang lain
Oke. Sedangkan Javi Gomez di sini Javi ya karena orang Spanyol mungkin. As a freelance photographer, I find this retreat elitis. Elitis di sini maksudnya hanya untuk kalangan elit, kalangan atas gitu ya. Nggak semua orang bisa untuk mengusahakan unreachable for 3 days. Tadi yang 72 jam, yang 3 hari ya. Nggak semua orang bisa untuk membayar semahal itu ya. For many gig workers, untuk pekerja lepas, ini sama dengan freelancers ya, gig workers ini. Offline itu means losing income or clients. Karena beberapa orang kan ada yang kerjanya itu mengandalkan online. Kliennya mungkin dari luar negeri atau luar daerah gitu ya, jadi harus online, sulit untuk lepas dari digital ini. Oke, itu Javi. Bethany, dia tidak setuju, it's about self-control, profound communal energy when a group of people collectively decide to look at the horizon instead of backlit LED. If a paid retreat is the only place left, it's worth every penny for the sake of genuine human connection. Dia lebih menekankan pada koneksi manusia yang secara real, yang secara utuhnya, tidak hanya sekedar hanya melihat HP saja. Old school Stan used to call this camping. Staring at a tree is a revolutionary act. Padahal sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya sesuatu yang sederhana bisa dilakukan kalau misalkan butuh di sini ya, tidak bisa menghentikan diri sendiri dari checking your likes. Maksudnya di sini nggak bisa menghentikan diri sendiri dari melihat sesuatu yang berhubungan dengan digital ini. Itu adalah cacat karakter, bukan kondisi medis. Artinya sesuatu yang bisa diatasi sendiri tanpa harus ada pengobatan. You don't need a retreat. Nggak butuh sebenarnya retreat ini. Hanya butuh some backbone. Hanya butuh kemauan saja sebenarnya ya. Butuh keinginan yang kuat. Dan untuk soal pertama ini adalah siapa yang argue difficulty of disconnecting ini berakarnya dari biological brain chemistry daripada lack of willpower. Di sini yang lebih menekankan pada biological brain chemistry tadi hanya si Rossi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Itu dia. Oke, lanjut soal nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah masih dengan thread tadi yang mengenai digital detox. Apakah ini sesuatu yang merupakan penipuan, scam, atau kebutuhan necessary ya, atau necessity. The word commodifying, kata commodifying di postingannya Sienna Miller itu artinya yang mana? Oke, Sienna Miller tadi yang kedua ini ya. These luxury retreats are just commodifying basic self-control. Retreat atau cara tadi pengobatan menggunakan yang mewah ini ya, yang tadi si Leo Thorne bilang harganya 1 kali atau sebulan bayar sewa tempat tinggalnya, itu kan mahal banget ya. Hanya untuk 3 hari, untuk 72 jam. Ini hanya commodifying basic self-control, hanya mengkomoditikan pengendalian diri yang basic. Artinya menurut dia sebenarnya orang tuh bisa melakukannya sendiri tanpa harus membayar seperti si Leo Thorne ini. Sangat miris, bukan? Hal yang bisa kita lakukan dengan mudah, malah ternyata kita disuruh keluar uang banyak ya. Commodifying ini asal katanya dari commodity ya. Commodity ini kan artinya adalah barang jualan, barang untuk dijual. Artinya yang tepat untuk jawaban nomor ini adalah bukan ignoring the importance of, pastinya bukan mengabaikan kepentingan. Turning something into commercial product, bisa jadi ini kemungkinan jawabannya. Improving the quality of, bukan untuk meningkatkan kualitas. Simplifying complex issue juga bukan untuk menyederhanakan isu yang kompleks. Promoting ethical consumption, mempromosikan konsumsi yang lebih etis, bukan. Di sini commodifying maksudnya adalah mengubah sesuatu yang mungkin biasa saja atau normal tapi menjadi sebuah sesuatu yang memiliki nilai jual, yaitu adalah menjadi produk komersil ya. Yang tepat adalah jawaban yang bravo. Itu dia. Lanjut soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah which contributor, komentator mana tadi ya, yang melihat kemampuan untuk disconnect, untuk melepaskan diri dari digital ini ya, melihat ini dari segi atau dari pandangan sosioekonomik. Oke. Di sini apakah Leo Thorne, Rosie Park, Bethany Wu, Javi Gomez, atau Old Coast Stan? Berarti si Sienna Miller nggak disebutkan ya. Ini enggak.
Oke, dari Leo Thorne, apakah di sini berdasarkan sosioekonomik, di sini dia hanya menyebutkan berapa harganya gitu ya. Harganya ternyata seharga 1 bulan dia menyewa tempat tinggalnya. Jadi Leo Thorne ini tidak. Rosie Park dia lebih melihatnya dari secara biologis ya. Tadi secara khusus melihat dari sisi otak gitu ya. Di sini ada juga dopamin. Jadi lebih ke stimulus neural ya, klinikal, lebih ke kesehatan. Bukan Rosie Park yang mengatakan sosioekonomik ya. Javi Gomez, freelance photographer, kemudian ini berhubungan dengan pekerjaannya dia ya, gig workers, lalu losing income or clients. Luxury good, only wealthy can afford, stay tethered to the grid just to survive. Kemungkinan si Javi Gomez ini. Bethany di sini lebih menekankan pada ini agak idealis di sini. Profound communal energy when a group of people collectively decide to look on the horizon instead of a backlit LED. Backlit LED maksudnya ini ya gadget ya. Lebih kepada communal energinya untuk bisa berkumpul secara langsung, bukan untuk sekedar hanya melihat ke gadget saja. We've lost the art of unfiltered moment. Kalau kita melihat segala sesuatunya itu kan tidak difilter, tidak menggunakan edit-edit apapun gitu ya, melihat secara langsung, melihat keindahan alam ya. Tidak kita foto kemudian kita edit-edit difilter gitu, enggak. Kalau kita terlalu sibuk dengan HP atau gadget, kita akan kehilangan momen itu secara penuh. Maksudnya di situ adalah yang di sini dibilangnya we've lost the art of unfiltered moment. Jadi kehilangan momen itu karena kita sibuk untuk mengeluarkan HP untuk menangkap momen tersebut. If a paid retreat is the only place left, kalau tadi caranya itu yang berbayar yang 72 jam ya mahal itu, cara satu-satunya gimana orang itu no one is trying to capture the content, then it's worth every penny, maka layak uang yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan genuine human connection. Nggak ada lagi tuh maksudnya cara lain untuk bisa terlepas dari digital ini ya. Maka ya ini bisa lah menggunakan cara ini yang mahal. Nah, dia tidak menyebutkan sama sekali mengenai bidang sosioekonomik. Sedangkan Old School Stan di sini dia juga tidak membahas sama sekali ya mengenai sosioekonomik. Berarti jawabannya di sini sosioekonomik di sini maksudnya adalah lebih kepada hal yang berhubungan dengan sosial dan juga ekonomi dari si orang-orangnya ini ya. Gig workers kata kuncinya, kemudian income, clients, melihat dari sisi pendapatan. Artinya jawaban nomor ini harusnya adalah si Javi Gomez, yaitu yang delta. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah what is the tone of Old School Stan? Responnya si Old School Stan ini ya dibandingkan dengan Bethany Wu. Oke. Apakah cynical and abrasive? Di sini sinis dan kasar ya. Kalau Stan, si Wu ini lebih idealistik dan reflektif, lebih merefleksikan diri gitu ya. Idealis dan merefleksikan diri. Stan lebih empatetik berarti lebih positif. Wu lebih ke scientific. Kalau dibilang scientific tadi lebih ke si Rosie ya tadi ya. Both are dismissive berarti kedua-duanya sama-sama dismissive of the benefits of nature. Lebih ke tidak menghargai, ini negatif ya dismissive ini ya. Stan is concerned with social justice. Wu focuses on technology. Nah, justru tadi kalau kita ingat di nomor sebelumnya, Wu ini justru dia lebih mengutamakan pada sentuhan langsung yang secara offline, genuine human connection, bukan yang ke teknologinya, lebih dari sekedar itu. Maka ini harusnya untuk D udah paling salah ya. Both use professional academic language to support their claims. Oke, academic language. Kalau academic language harusnya di sini dia tidak menggunakan kata-kata yang terlalu informal ya. Informal di sini adalah maksudnya seperti Old School Stan di sini ya. You kids act like staring at a tree. Kalian anak-anak, kalian bocah-bocah gitu ya. Act like bertingkah seakan-akan staring at a tree ini is a revolutionary act. Revolutionary act adalah aksi yang revolusioner, aksi yang mengubah atau mengubah kebiasaan yang lama gitu ya.
Beli tenda, go to the woods, and if you can stop yourself from checking your likes, that's a character flaw. Ini bukan kata-kata yang berhubungan dengan akademik ya, tapi lebih kepada opini ya berdasarkan pengalaman pribadinya dia, bukan sebagai mengguna professional academic language. Ini salah. Karena Stan nggak bilang seperti itu. Kalau both use berarti harus dua-duanya, Stan iya, Wu juga ya. Dismissive of the benefits of nature. Oke. Dismissive berarti dia negatif ya. Justru si Wu ini lebih condongnya adalah ke benefits of nature. Karena dia merasa kalau orang-orang itu pegang gadget, justru akan kehilangan momennya. Ya, makanya di sini dikatakan Bethany Wu ya, we've lost the art of the unfiltered moment. Kalau terlalu memperhatikan yang backlit LED ini, yaitu adalah screen dari gadget kalian ya, entah itu HP atau iPad dan lain sebagainya. Oke, berarti jawaban A, C ini salah. Antara A atau B. Kalau yang B, Stan empathetic, Wu strictly scientific. Ini kalau dikatakan tidak ada yang scientific di sini ya. Yang lebih tepat adalah jawaban yang A, yaitu Stan lebih sinis dan kasar ya, karena di sini dia langsung bilang itu cacat karakter, bukan kondisi medis. Kalian nggak butuh tuh yang namanya retreat ya. Kalian hanya perlu some backbone, perlu nyali aja, perlu kemauan gitu. Lebih ke kasar dan sinis ya terhadap si orang-orang yang mau menggunakan digital detox ini. Wu itu lebih idealistik dan reflektif. Idealistiknya bagaimana? Jadi dia ini merasa kalau si paid retreat tadi yang berbayar mahal itu satu-satunya cara untuk mendapatkan konten yang fully keluar dari digital detox, yang bisa merasakan human connection lagi secara utuh, dia akan melakukannya. It's worth every penny. Layak untuk mengeluarkan uang tersebut. Nggak percuma, nggak sia-sia. Jadi jelas jawaban A, dia Wu-nya idealistik dan reflektif itu benar. Itu dia jawaban untuk nomor ini, yang A. Lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, according to Bethany Wu, oke ke Wu lagi ya, apa yang benefit apa atau keuntungan apa yang paling signifikan dari digital detox retreat? Oke, Bethany Wu di sini dia bilang ini tidak hanya self control, ada energi komunal ya yang nyata. Ya, komunitas yang nyata ya. When a group of people, ketika sekelompok orang secara kolektif memutuskan untuk melihat horizon, pandangan mereka ya, instead of a backlit LED. Oke, berarti di sini maksudnya adalah lebih ke mengutamakan koneksi secara utuhnya yang di luar dari backlit LED ini. We've lost the art of unfiltered moment ya. If a paid retreat only plays live, then it's worth every penny sake of genuine human connection. Dia ini lebih ingin mengutamakan yang human connection-nya ya. Berarti jawaban yang tepat adalah bukan physical health benefits of being outdoors-nya, bukan physical benefit-nya ya. Opportunity to take high quality photos without digital interference, bukan untuk high quality photos-nya, tapi lebih ke kebersamaannya, tadi yang energi communal energinya ya. Bukan. Yang shared experience of being present without pressure to create social media content, ini kemungkinan jawabannya. Yang dia chance to prove to others that she has high self-control, bukan yang masalah dia punya pengendalian diri yang tinggi. Medical reset of dopamine receptors in the brain, dia sama sekali tidak menyebutkan masalah dopamin dan juga brain. Itu tadi lebih ke si Rosie ya, yang tadi ada dopamin ini ya, dopamin dan juga brain, bukan di si Bethany ya. Jadi jawaban yang tepat harusnya adalah yang C, shared experience tadi yang communal energy, orang-orang itu tidak hanya melihat backlit LED, kemudian tanpa pressure, tanpa tekanan untuk membuat konten sosial media, yaitu adalah kata-kata yang ini nih, yang we've lost the art of the unfiltered moment. Kita udah kehilangan seni dari mendapatkan momen-momen yang unfiltered, yang tidak difilter menggunakan atau diedit ya, menggunakan gadget kita.
Ya, makanya pengennya sih benar-benar merasakan langsung secara utuh tanpa harus adanya tekanan, harus adanya kebutuhan untuk membuatnya menjadi konten sosial media mereka. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang C. Itu dia. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah, based on the forum, all of the following are arguments against. Berikut ini semuanya adalah argumen yang menentang, ya. Menentang cara digital detox ya, atau pengobatan digital detox yang mahal. Kecuali yang mana? Berarti kita carinya yang positif, mendukung digital detox retreats, ya, bukan yang menentangnya. Yang A, they are an ironic extension of consumerism. Ini udah negatif nih kata-katanya. Ironic extension of consumerism they claim to escape. Jelas yang A ini adalah arguments against-nya. Betul. Ya. Bukan argumen yang menentang. Ini yang, mungkin lebih enaknya ini, pakai ini aja. Ini argumen yang negatif ya. Ini kan semuanya argumen negatif kecuali. Berarti kita harus yang dicari adalah yang plusnya. Ya, argumen yang positif. Ini masih negatif yang A ya. Ironic extension, konsumerisme. Kemudian yang B, tidak dapat diakses, inaccessible untuk orang-orang yang hidupnya itu mengandalkan online. Ini masih negatif juga ya. Negatif terhadap si expensive digital detox retreats-nya. Oke. Kemudian yang C, represent a character flaw. Merepresentasikan cacat karakter atau kurangnya disiplin pribadi. Ini masih negatif juga kata-katanya ya. Yang D, memberikan structured environment, lingkungan yang terstruktur untuk mereset neural pathways, jalur atau jalur otak ya, neural pathways ini atau sarafnya ya. Ini positif. Sedangkan yang E kita pastikan essentially overpriced version. Overpriced berarti kemahalan ya. Simple activities like camping. Ini salah satu bentuk kritiknya terhadap expensive digital detox retreats. Jadi ini termasuk yang arguments against juga. Jadi yang mendukung, yang kecualinya di sini adalah jawaban yang delta. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya selanjutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih